Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wasafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya mencoba untuk memahami sebuah kitab Mukasafatul Qulub, pengarangnya Imam Ghazali ya sahabat. Semoga Allah memberikan curahan rahmat, ampunan, dan kasih sayangnya kepada beliau beserta kedua orang tuanya, beserta para sahabatnya, dan tentunya muslimin dan muslimat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita kembali ke halaman 23 ya sahabat. Oh, kita sudah ke ini bab ke-6. Bab yang ke-6 ya sahabat. Nah, ini sahabat. Bab ke-6. Sekian. Bab ke-6, babus sadis, bab yang ke-6. Fil ghaflatin. Bab yang ke-6 ini berbicara tentang lupa, lalai, kelalaian gitu sahabat ya. Baik sahabat. Nah, ini ya sahabat ya. Al-ghaflatu, kelalaian itu tajidul hasrotan. Tajidu menambah hasrotan, penyesalan, menambah duka, menambah kesedihan. Wal ghaflatu, dan kelalaian itu tujidu nikmata. Tujilu nikmata, menghilangkan kenikmatan. Wa tahjubu anil hikmati, dan menghalangi, membuat hijab dari hikmah, hikmati, mengabdi kepada Allah. Jadi kelalaian itu juga membuat hijab, membuat dinding, menghalangi kita untuk berkhidmah kepada Allah, untuk mengabdi, melayani kepada Allah. Al-ghaflatu, kelalaian itu tajidu menambah. Nah, ini sahabat. Hasada, menambah dengki. Banyak sahabat ya. Kelalaian itu bisa bikin kita penyesalan, menghilangkan nikmat, menghalangi dalam berkhidmat kepada Allah, dan juga menambah hasad dengki ya sahabat. Menambah hasad di sini dengki. Wa ghaflatu, ada lagi ini sahabat, tajidu mala mata wal nada mata. Mala mata itu celaan. Ternyata kelalaian itu menambah celaan dan nadamah. Nadamah juga hampir sama dengan ini sahabat, penyesalan sahabat. Gitu ya sahabat. Baik sahabat. Nah, ini nih ada lagi hukia, diceritakan, diriwayatkan, dikisahkan, anak ba'dol solihin, dari sebagian orang-orang soleh ya sahabat.
beliau ro'a ustazahu fi manami. Orang soleh ini bermimpi melihat ustadznya, melihat gurunya fi manam. Begini sahabat, ketika kita menemui hal seperti ini, tentunya harus kita saring ya sahabat, benar tidaknya, sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis, dan kita nanti bisa mendapatkan kesimpulan tujuan beliau menulis mimpi ini untuk apa nanti gitu ya sahabat ya. Jadi seorang soleh ini bermimpi melihat gurunya. Nih sahabat. Terus fasa'alahu, lalu yang mimpi ini bertanya kepada gurunya, ustadznya. Ini dia bertanya, ada tanda tanya di sini. Ayu hasrotil azomu indakum. Nah ini sahabat, salah satu perbedaan bahasa Arab dengan bahasa kita ya. Indakum kan ini di belakang ya, azom yang paling besar. Ini kan tadi hasroti apa, penyesalan, apakah gitu kan. Apakah penyesalan yang lebih besar di sisi kamu? Kan didengarnya nggak enak ya, gitu sahabat ya. Kita langsung sini nih dari belakang, indakum, menurut kamu penyesalan apa yang paling besar gitu sahabat. Enak kalau begitu kan. Menurut kamu penyesalan apa yang lebih besar gitu kan. Tuh bahasa Arab seperti itu sahabat. Kita sesuaikan dengan bahasa kita itu. Jadi pertanyaan dari si pemimpi ini, yang mimpi ya, menurut kamu ya Ustadz, penyesalan yang paling besar itu apa gitu bahasanya. Nah dijawab oleh Ustadz ini, Ustadz yang sudah meninggal ya, gurunya. Pakola, dan dijawab oleh Ustadznya. Apa itu jawabannya? Hasrotul goflati. Penyesalan yang paling besar ya ini ketika kita lupa, ketika kita lalai. Penyesalan yang terbesar ini ketika kita lalai, begitu. Jadi sahabat, mimpi seperti ini bagus. Kenapa? Karena kita diajarkan dari sini jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai gitu sahabat ya. Gitu. Baik sahabat, lalai seperti apa nanti akan kita lanjut dulu ya. Waruwiya, dan diriwayatkan anna ba'dohum, dari sebagian mereka, dari sebagian orang-orang soleh maksudnya, ro'a Zanuni Misri, ini seorang ulama ya sahabat, seorang ulama dari Mesir ya sahabat ya, ulama dari Mesir. Nama panjangnya Junun, sini ya tadinya, Junun Abu Faid Tauban bin Ibrahim Misri. Al-Misri ini Mesir ya, dari Mesir sahabat. Beliau lahir tahun 796 Masehi. Ahmim kok di daerah Mesir ya sahabat. Wafat tahun 859 Masehi di Kairo, Mesir. Jadi beliau ini orang Mesir sahabat ya, termasuk syekh dia. Demikian sahabat. Selanjutnya, fi manamihi, di dalam mimpinya. Nah ini dia bertemu dengan syekh ini ya sahabat, Junun, dan mimpi. Faqala lahu,
dan berkata padanya. Maksudnya yang mimpi ini bertanya ya sahabat. Berkata ini diartikan bertanya ya sahabat. Apa? Ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah telah perbuat dengan kamu, kepada kamu, gitu sahabat ya. Gitu. Faqala, maka dijawab. Nah, ini kan tadi faqala itu bertanya, kalau faqala di sini menjawab. Jawaban beliau apa? Au qafani baina yadaihi. Nah, ini sahabat. Aku diberhentikan oleh Allah di hadapannya. Baina yadaihi ini di hadapannya ya sahabatnya. Jadi Allah memberhentikan aku di hadapannya, gitu sahabat. Waqafa di sini biasa diartikan berhenti ya sahabat. Wukuf, kalau wukuf tuh berhenti gitu sahabat ya. Nah di sini kembali lagi justru di sini yang tingkat yang pemahaman kita harus lebih teliti lagi ya sahabat. Kenapa? Karena di sini waqala li. Ini di sini diartikan Allah berfirman kepadaku. Ya salam, Allahu Akbar ya. Nah ini kita harus hati-hati lagi. Firman Allah ini tidak dimasukkan ke hadits qudsi ya. Ya, karena waktu ini tidak adanya nabi ya. Tapi kita harus harus mengetahui ini bagus atau tidak. Jangan misalkan begini sahabat. Ada orang bermimpi, kamu sekarang sudah tidak perlu puasa, tidak perlu sholat. Nah itu gak benar, itu gak sesuai dengan Al-Quran hadis. Jangan kita ambil yang begitu sahabat. Walaupun dia berkata qala li, Allah telah berfirman kepada saya. Nah ini kita lihat ya, ada apa nih yang dikatakan. Kalau emang bagus bisa kita ambil, bukan sebagai dalil tapi sebagai padoil keutamaan, sebagai motivasi kita juga sahabat ya. Nah ini sahabat, ya mudai ya mudai, hai orang yang mengaku-ngaku, gitu bahasanya. Ya kadzab, hai orang yang pendusta, gitu sahabat ya. Allah berfirman apa di sini? Aita mahabbati. Idda aita, gitu kan. Kamu mengaku mahabbati, mencintaiku, gitu sahabatnya. Di sini summa kemudian gofaltani, gitu. Berarti ini bagus nih. Kemudian lalu kamu lupa kepadaku. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya anjuran kita supaya tidak melupakan Allah. Bohong. Begitu ya sahabat. Nah, ini nanti ada syair nih sahabat nih. Anta figo plati wakol buka syair. Nanti ya sahabat kita sambung selain ya. Demikian sahabat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengkritik ya dan memberikan saran. Saya tentunya masih banyak kesalahan di sana sini. Saya minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Demikian sahabatnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Di bab ke-6 dalam kelalaian. Sahabat, kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.